Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham lagi. Yang pertama adalah ISAT atau Indosat, yang kedua adalah ESCL, yang ketiga adalah Telkom, yang keempat adalah Friend, dan yang kelima adalah ERA. Oke, langsung saja ke saham yang pertama, yaitu adalah ISAT atau Indosat. ISAT kemarin ditutup menguat 0,43% di harga 5.825. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary, ISAT ada distribusi. Oke, langsung saja ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal ISAT ini hampir berada di support, tapi sayangnya dia masih ada di tengah-tengah. Kalau dilihat dari MACD, ISAT sudah mulai mengerucut, baca di bawah 0 masih terbentuk. Kalau dilihat dari volume, ini juga masih belum ada tanda-tanda yang signifikan. Bagaimana untuk arah ISAT? Kalau saya lihat di sini ISAT nanti masih konsolidasi di sini ya. Jadi bisa saja ISAT nanti masih konsolidasi di sini. Bagaimana kalau ingin membeli? Saya rasa ini lebih memilih wait and see aja dulu. Nanti ISAT jika dikasih turun dulu itu malah lebih bagus, tapi kalau naik itu berarti bukan rezeki. Kalau dilihat dari risk rewardnya ini masih belum menarik ya. Jadi risk rewardnya ini sama ya, 1:1. Jadi ini masih belum menarik. Kalau dia dikasih turun ini akan jadi lebih menarik. Kalau dilihat dari Fibonacci, ISAT ini mantul di 0,382 ya. Jadi dia terpantul dan berada di support. Seperti itu untuk ISAT. Oke, lanjut ke saham yang kedua, yaitu ada ESCL. ESCL atau SL kemarin ditutup terkoreksi 1,49% di harga 2.640. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary, SL juga didistribusi. Oke, lanjut ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal SL ini saya rasa menarik karena dia sudah berada di support. Lalu untuk kondisi seperti ini bagaimana? Ya, boleh saja untuk spike buy. Bisa saja take profit nanti sekitar 5%-an. Ini menarik SL untuk swing. Mungkin minggu depan ini sudah bisa mencapai 5% yang ada di harga 2.800-an. Cut loss saja nanti jika turun di bawah 2.500. Kalau dilihat risk rewardnya ya 1:2 ya, jadi hampir 1:3. Menarik untuk SL. Kalau dilihat dari MACD juga mulai mengerucut, baca di bawah 0 juga mulai terbentuk. Kalau dilihat dari volume saat ada kenaikan itu banyak volumenya. Kalau dilihat dari Fibonacci, SL ini mantul di 0,236. Ya, jadi dia kembali lagi ke supportnya. Lalu arahnya kemana? Ya, untuk SL karena ini berada di support, jadi lumayan bisa saja spike buy di sini. Nanti jika market bagus maka SL akan naik dan konsolidasi di sini. Kalau dilihat dari insight yang lebih lebar, mungkin saja ini ada indikasi double bottom ya. Jadi menarik juga untuk SL. Barangkali kalau confirm double bottom, maka potensi untuk naik ke atas juga masih lebar. Seperti itu. Disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, ini hanya analisa pribadi saja. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, yaitu adalah Telkom. Telkom kemarin ditutup menguat 0,46% di harga 4.310. Kalau dilihat dari transaksi asing, ada pembelian atau net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Telkom ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal Telkom ini sudah berada di tengah-tengah ya. Jadi bagaimana untuk kondisi sekarang? Apakah untuk spike buy boleh? Ya, kalau menurut saya ini lebih baik nawar aja di harga 4.300-an ya. Jadi spike buy saja di harga 4.300-an sampai 4.250. Karena bisa saja di sini Telkom juga akan konsolidasi dulu. Kalau dilihat dari volume saat ini ada kenaikan ya, yang kemarin tanggal 31 Mei. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga mulai terbentuk. Kalau dilihat dari Fibonacci, Telkom reject di 0,382. Jadi dia kembali lagi ke support. Menarik untuk Telkom, jadi boleh saja spike buy di sini, tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Untuk risk rewardnya 1:2, jadi ini juga cukup menarik untuk Telkom. Seperti itu Telkom. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah Friend.
Friend kemarin ditutup menguat 7,50% di harga 86. Kalau dilihat dari asing net buy, kalau dilihat dari broker summary, Smart Friend ada akumulasi. Oke, lanjut ke analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal Friend ini menarik sekali ya. Jadi kemarin itu ada kenaikan yang cukup signifikan dengan volume yang besar pula. Indikasinya apa ya? Ini Telkom bisa saja di bawah naik. Kalau dilihat dari volume ini juga bagus. Kalau dilihat dari MACD ini sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga mulai terbentuk. Lalu insight-nya gimana? Kalau saya lihat nanti Telkom ini besok masih terjadi koreksi ya. Jadi setelah naik tinggi seperti ini, besok bisa saja Friend ini terkoreksi. Nah, ini kesempatan untuk membeli. Jadi spike buy saja di harga 83 untuk Friend. Kalau dilihat dari Fibonacci juga menarik, dia sudah berada di atas Fibonacci 0,786 yang ada di harga 85. Seperti itu Friend. Boleh saja spike buy jika teman-teman ingin punya sahamnya Friend. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah Era kemarin ditutup terkoreksi 0,97% di harga 510. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary, Era ada akumulasi. Oke, lanjut ke analisa teknikalnya. Dari analisa teknikal, Era ini adalah saham downtrend ya, jadi hati-hati di saham downtrend seperti ini. Kalau menurut saya nanti Era juga masih konsolidasi dulu seperti ini. Kalau dilihat dari volume juga masih belum menarik. MACD juga masih mengarah ke atas, tapi sudah mulai mengerucut. Indikasinya mungkin besok ini Era juga masih diturunkan. Ya, untuk spike buy bagaimana? Spike buy saja di harga 500-an ya. Jadi 510 itu boleh. 505, 510 dan di harga 500 itu boleh. Jadi nanti bisa saja take profit sekitar 4%-an yang ada di resisten 525. Seperti itu untuk Era. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman ada request, silakan tulis di kolom komentar dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.